menambah ya. Amin. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan hari ini tambah semangat ya anak-anak. Oke. Nah, seperti biasa yang paling utama untuk memulai pembelajaran kita mulai dengan bacaan doa dulu ya. Ya, berdoa bersama-sama ya kalian di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, hari ini Ibu akan membawakan materi tentang apa ya? Coba. Tentang kodo. Kodo dan kodar. Ya. Ada yang tahu nggak kodo dan kodar itu apa? Gini deh, kodo dan kodar itu termasuk rukun iman yang berapa? Iya betul, yang ke-6. Jadi rukun iman itu ada 6. Ibu pengen tahu deh, rukun iman yang pertama apa? Iman kepada Allah. Iya betul sekali. Oh iya, iman itu artinya apa? Percaya ya. Terus yang kedua iman kepada malaikat. Ya, yang pertama kepada Allah, yang kedua kepada malaikat, yang ketiga kepada kitab-kitabnya. Terus yang keempat. Yang keempat kepada siapa? Kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima hari kiamat. Yang keenam, kodo dan kodar. Arti dari iman kepada kodo dan kodar adalah, ada yang tahu nggak? Anak-anak ada yang tahu nggak artinya iman kepada kodo dan kodar? Ya, betul sekali. Iman yaitu percaya. Percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah memiliki kodo dan kodar. Iya. Nah, yang pertama ya, kodo. Kodo menurut bahasa itu artinya apa ya? Artinya ketetapan atau kehendak. Kodo menurut bahasa, nah sini ya, kodo menurut bahasa artinya ketetapan iya. Nah, kodo menurut bahasa artinya ketetapan dan kehendak. Selanjutnya, menurut istilah yaitu ketentuan Allah sejak zaman azali. Nah, kodo menurut bahasa artinya ketetapan atau kehendak ya. Kehendak siapa ya? Kehendak Allah. Nah, menurut istilah itu artinya ketentuan Allah sebelum zaman azali. Ada yang tahu zaman azali itu apa, anak-anak? Coba. Apa yuk? Oh, ya udah Ibu kasih tahu ya. Zaman azali adalah zaman di mana sebelum adanya alam semesta ini diciptakan. Jadi, zaman azali itu belum ada yang namanya bumi, belum ada yang namanya pohon, belum ada yang namanya mangga, belum ada yang namanya apalagi rumah, belum ada yang namanya bintang, bulan, ya kan? Belum. Dan di zaman azali ini semuanya sudah ditulis. Nah,
kapan daun itu akan jatuh, itu juga sudah ditulis. Jadi semuanya itu sudah ditetapkan oleh Allah pada zaman azali, ya kan? Jadi misalnya kita itu akan lahirnya kapan sudah ditulis kayak gitu. Jadi kodo itu artinya apa tadi menurut bahasa? Iya, betul sekali, ketetapan kehendak. Terus menurut istilah, yaitu ketentuan yang Allah tentukan sejak zaman azali. Selanjutnya itu contohnya kodo dulu ya, nanti kodarnya setelahnya. Contohnya kodo itu apa? Contohnya kodo itu terbitnya matahari dan tenggelamnya matahari. Coba, terbitnya matahari itu dari mana? Iya, dari timur, betul. Kalau tenggelam matahari, kemana tenggelamnya? Ke barat. Iya, jadi sudah ditentukan ya, dan itu sudah pasti. Sudah pasti matahari itu akan terbit dari timur dan akan tenggelam ke barat. Kecuali itu akan terjadinya kiamat, maka itu matahari akan terbalik, terbitnya dari barat, tenggelamnya dari timur. Iya. Terus contohnya yang lain apa? Coba. Kematian. Kematian itu pasti terjadi ya kepada kita semua makhluk hidup kayak gitu. Nah, jadi kematian itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita itu nggak bisa menentukan, kita ingin matinya besok aja lah, kalau pas aku udah hafal juz amma, besok aja lah kalau aku udah bisa main bola, kayak gitu nggak bisa. Mati itu kalau belum ditakdirkan untuk meninggal dunia ya belum. Walaupun kita akan bunuh diri pun kalau kita belum ditakdirkan, belum ditentukan oleh Allah untuk mati saat itu ya belum, kayak gitu. Jadi semuanya sudah diatur, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus apalagi coba, ada yang tahu? Nah, kita lahir ada yang perempuan, ada yang laki-laki, betul nggak? Nah, itu juga sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu termasuk dalam kodo. Dalam apa? Kodo, iya betul. Nah, kalau kita sudah mengetahui kodo itu apa, contohnya apa, tentunya kita tahu hikmahnya kan. Nah, hikmah dari kodo itu apa? Memanfaatkan waktu dengan tepat dan dengan hal-hal yang positif. Nah, jadi kalau kita sudah tahu, misalnya kita akan mati, kita kan pasti mati ya, jadi kita akan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, kayak gitu loh. Karena kita kan nggak tahu matinya kita itu kapan, kayak gitu kan. Jadi kita harus memanfaatkan waktu yang ada dengan hal yang positif. Betul sekali. Terus selalu berhati-hati ya. Selalu berhati-hati karena semuanya itu kan sudah ditetapkan ya. Terus selanjutnya menerima berapapun uang saku yang diberikan. Hayo, siapa yang nggak menerima uang saku yang kalau orang tua beri, misal diberi 5.000, kurang, nggak mau lah bu, aku mau lagi. Ayo siapa? Nah, jadi setelah mempelajari ini jangan minta nambah uang saku ya. Kenapa sih bu kok menerima berapapun uang saku kayak gitu? Ya, kita harus menerima kan, karena udah ditetapkan sama orang tua kita. Nah, selanjutnya apa nih? Qadar. Qadar itu apa sih? Ya kan? Qadar adalah menurut bahasa artinya kepastian. Qadar menurut bahasa artinya kepastian. Iya.
kepastian. Dan menurut istilah apa? Menurut istilah itu artinya ketentuan Allah yang sudah terjadi. Dan di qadar ini ketentuan Allah yang bisa dirubah. Loh, kok bisa dirubah? Iya, dirubahnya itu dengan cara kita berusaha, betul sekali. Oh iya anak-anak, jadi sering kali ya kodo dan kodar itu disebut dengan istilah takdir. Nah, ada yang menyebut dengan istilah takdir baik dan buruk. Ada yang bilang kodo ini takdir yang baik, kodar ini takdir yang buruk. Ya, sebenarnya itu ini dua-duanya juga takdir ya. Nah, dan takdir itu sebenarnya semuanya itu baik. Nah, apa yang telah Allah takdirkan untuk kita itu adalah yang terbaik untuk kita. Kita itu siapa? Kita hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan mengapa ada yang menyebut itu takdir buruk? Ya kan? Seharusnya kita harus bisa ikhlas dan sabar menerima takdir itu. Dan juga kita untuk introspeksi, untuk mengoreksi diri kita. Oh, berarti kemarin itu misalnya belajarnya kurang semangat, jadi saya nilainya sedikit kayak gitu. Nah, intinya untuk introspeksi, untuk koreksi diri kita supaya bisa menjadi lebih baik kayak gitu. Kita harus menghadapi takdir apapun itu yang Allah berikan dengan sabar, ikhtiar, lapang dada, ya kan? Dan ikhlas tentunya. Kita harus ikhlas menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Karena apa yang diberikan oleh Allah kepada kita hambanya itu adalah yang terbaik untuk kita. Ya kan? Seringkali kita menginginkan sesuatu tetapi tidak Allah berikan. Berarti itu belum menjadi yang terbaik untuk kita kayak gitu. Paham ya anak-anak sampai sini? Iya, semoga kalian paham ya di sana. Nah, selanjutnya contoh dari qadar. Contohnya apa ya? Nah, yang pertama, menjadi pintar. Loh, kok menjadi pintar? Nah, qadar ini adalah sesuatu kepastian ketentuan Allah yang sudah terjadi. Nah, dan bisa dirubah. Qadar ini bisa dirubah. Karena apa? Contohnya kan menjadi pintar ya. Kita menjadi pintar itu karena apa? Karena usaha kita kan. Kita belajar, kita membaca buku, kita diskusi sama teman-teman, saling tanya, saling jawab kayak gitu kan. Nah, itu adalah qadar. Tadi kan contoh kodo matahari terbit dari mana? Dari timur tenggelam ke barat. Nah, itu sudah pasti, kita nggak bisa mengubah-ubah. Tetapi kalau qadar itu kita bisa mengubah. Kan contohnya itu kita menjadi pintar, kita menjadi bodoh bisa, ya kan? Kalau kita nggak mau belajar. Nah, kita menjadi pintar, kita menjadi cerdas karena kita berusaha. Nah, jadi di dalam qadar diperlukan ikhtiar. Kita harus ikhtiar, berusaha untuk mencapai keinginan kita. Nah, anak-anak di sini pengen pintar nggak? Tentunya pengen kan? Nah, maka dari itu kita harus semangat belajar ya. Semangat? Semangat. Nah, contoh yang selanjutnya ya. Contohnya menjadi anak yang disenangi. Disenangi siapa? Ya disenangi teman, orang tua, guru, kayak gitu. Caranya gimana? Ya kan? Kita ada caranya. Nah, itu termasuk qadar. Kita akan menjadi anak yang disenangi kalau kita selalu menerapkan apa ya kemarin keteladanan dari Rasulullah, akhlak mulia. Kita menerapkan akhlak mulia, ya kan? Jadi kalau kita menerapkan akhlak mulia, kita akan disenangi oleh teman-teman kita, oleh guru-guru kita, tentunya oleh orang tua kita. Kita harus selalu jujur. Nah, maka kan kita akan dipercaya.
Jadi kita akan menjadi anak yang disenangi. Kita menjadi ramah dengan tetangga kita, kayak gitu, ya kan? Betul. Terus ada hikmahnya loh. Hikmahnya apa coba? Hikmah dari Qadar. Hikmahnya yaitu menyadari bahwa yang dicita-citakan harus diusahakan. Kalian punya cita-cita? Tentunya punya kan? Cita-cita kalian menjadi apa? Ada yang jadi dokter, ada yang jadi guru, ada yang jadi pemain bola, ada yang jadi apa lagi nih? Banyak kan cita-cita kalian? Cita-cita itu misalnya ingin menjadi ranking 1. Nah, maka dari itu kita menyadari bahwa apa yang dicita-citakan harus diusahakan. Cita-cita kita ingin menjadi ranking 1, ya kita harus mengusahakannya. Gimana caranya agar kita mendapatkan ranking 1? Ya tentunya belajar, ya kan? Belajar dengan giat, dengan istiqomah rutin. Selalu belajar dan selalu mencoba untuk apa? Untuk memahami kayak gitu. Karena kalau kita sudah paham pelajaran, kita akan selalu ingat, ya kan? Terus hikmah yang selanjutnya apa? Memiliki rasa percaya diri dalam menghadapi tugas. Nah, mengapa sih kita harus percaya diri dalam menghadapi tugas? Nah, percayalah karena kita sudah melakukan usaha yang semaksimal mungkin. Nah, jadi misalnya nih, kalian ujian ya. Ujian mengerjakannya itu harus dengan percaya diri. Berarti kita harus jujur kalau mengerjakan ujian. Nah, awas nih kalau ada yang ujian nyontek ya. Kalian harus jujur karena semua yang kita intinya kalau ujian kan berarti kita sudah belajar dulu. Nah, berarti kita harus percaya diri akan kemampuan kita dan kemampuan kita atas dasar usaha kita sebelumnya. Kayak gitu. Nah, paham anak-anak? Insya Allah paham ya. Semoga paham. Jadi, tetap apapun takdir kita harus menerimanya dengan ikhlas. Misalnya kita mencita-citakan untuk menjadi apa? Menjadi dokter misalnya. Tetapi kalian sudah mengusahakannya dengan semaksimal mungkin. Ternyata kita nggak jadi dokter. Nah, itu kita harus menerima. Berarti ada yang lebih baik untuk diri kita. Ya kan? Iya, jadi kita itu jangan jadi orang yang menyerah ya. Kita harus tetap semangat walaupun takdir kita, usaha kita hasilnya seperti itu, kita harus tetap semangat. Berarti kita harus Nah, jadi gitu ya anak-anak. Semoga kalian bisa menerima materi kali ini dengan baik. Amin. Ya. Jadi hikmahnya itu seperti itu tadi. Nah, kalian harus menerapkannya ya di keseharian kalian. Jangan mudah putus asa, oke? Kita harus semangat. Jangan pantang menyerah. Mungkin cukup dulu dari Ibu. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.